koordinasi dan sekaligus kita musyawarahkan supaya nanti mufakat bahwa Bu Wiwin yang menjadi dekan. Begitu. Gitu nih, Bu Wiwin ya. Semangat. Karena semangat saya itu menjalankan amanah dari teman-teman semua di FKIP yang mungkin sudah mempercayai saya untuk memaparkan sedikit visi dan misi, meskipun ini adalah bukan real yang nanti harus saya lakukan sendiri, tapi insya Allah dan memang harus saya butuhkan bantuan dari teman-teman FKIP. Wakil dekan dan saya juga melakukan berbagai istilahnya refleksi bahwa ini bukan melihat secara detail kekurangan dari personal, tapi ini semua yang saya lakukan universitas kemarin, sehingga nanti modalnya juga universitas bisa merealisasikan apa yang menjadi visi dari Bapak Rektor terpilih kita, yaitu akselerasi Indonesia. Dari visi tersebut, ini yang saya sempat pikirkan, tapi mungkin tidak terlalu sekali melaksanakan kerjasama di nasional itu saya sudah melihat banyak kerjasamanya, tapi di internasional kita masih minim. Itu yang menjadi titik berat atau mungkin tugas selanjutnya bagi kita semua untuk dapat sebagai istilahnya ciri khas dari universitas kita. Dan kemudian yang kedua adalah menargetkan akreditasi unggul pada akreditasi prodi PKJ dan PPI. Kalau PKJ sudah unggul berarti ini tugas berat kita untuk mempertahankan unggul itu, dan kalau untuk PPI berarti kita harus meningkatkan kembali jadi baik sekali menjadi unggul. Yang ketiga tridharma, kemudian meningkatkan inovasi pada publikasi dan hasil penelitian dan PKM dosen FKIP, dan yang ketiga merevitalisasi jurnal FKIP sebagaimana ranahnya UNIF untuk keseluruhan SDM, tapi saya lebih merujuk pada bagaimana SDM di FKIP termasuk dari dosen, mahasiswa dan juga teknik. Yang pertama, memberikan pelatihan intensif kepada dosen dan staf FKIP dalam bidang teknologi, manajemen pendidikan dan penelitian. Ini nanti akan kita kerjasamakan dengan UNIF. Jadi kita mensupport baik yang nanti keahlian dari teknik maupun dosen, tapi yang saya harapkan ada rutinitas dari fakultas untuk upgrading dosen yang tersistem dengan baik. Ya, kemudian sistem pendukung pembelajaran, kita tahu bahwa kita punya sistem e-learning berupa e-link atau mungkin nanti ada SIP. Kita kemarin waktu akreditasi kan susah karena kampus belum menyiapkan itu. Jadi di fakultas sendiri sebenarnya harus ada itu untuk kedepannya. Dan digital promotion ini kemarin saya sempat terinspirasi dengan salah satu dosen di FKIP yang mengatakan saya siap nanti untuk menghandle web medsos dari fakultas dosen, dan juga kita di fakultas sebenarnya ada GPM. Jadi saya mohon maaf kemarin memang tugas dari GPM sendiri itu tidak terlalu aktif, di mana GPM sebenarnya ada istilahnya bimbingan dari BPM. Nah, di situ memang agak kurang. Setiap tujuan dalam sebuah organisasi itu akan tercapai kalau satu ada ketulusan. Jadi ada ketulusan yang memang saya refleksi di dalam FKIP bahwa dulu FKIP sangat terkenal dengan bagaimana kekompakannya, bagaimana dengan ketulusan antara pribadi, personal di tiap anggota dan fakultas, dan itu menurut saya sekarang mengalami sedikit penurunan. Yang kedua, ketulusan memaafkan. Jadi saya gampang menurut saya ini berbicara, saya maafkan, tidak masalah, tidak apa. Pergi bersama-sama nantinya itu bisa mempererat lagi. Saya juga sebagai pimpinan di fakultas memohon maaf sepenuh hati ya. Mungkin ada saya sampaikan juga pada saat serah terima jabatan terkait dengan apa yang sudah sengaja atau tidak sengaja saya lakukan selama itu ya, sangat panjang. Rasa mimpi yang membuat jarak, membuat doa kita yang tidak terijabah itu tadi. Itu sesuatu hal yang mungkin bisa kita renungi bersama, sangat inspiratif sekali, dan semoga nanti kita semua bisa sama-sama mewujudkan yang kita pengen. Itu cuma satu, kita kerja itu sudah, lingkungan kita sudah sangat nyaman menurut saya. FKIP mulai dari awal seperti apa,
kerja sendiri-sendiri, akhirnya ternyata baik daripada yang kemarin. Karena yang kemarin itu sangat, kalau menurut saya sangat tidak baik gitu di fakultas ilmu FKIP. Meskipun terlihat di luar sana itu tapi gini, tapi saya merasa saya gagal menjadi pimpinan di fakultas. Saya sangat gagal sekali. Meskipun mungkin kalau secara kinerja ganti atau saya tidak menuliskan sesuai dengan hasil voting secara secara berbeda saya. Niat saya sudah saya optimalkan di situ, tapi kembali lagi ngapunten mungkin dengan sifat didikan dari orang tua saya yang begitu kerasnya. Jadi sekali dua kali dalam artian kita menegur dan tidak terindahkan, maka daripada gandoli saya untuk arah yang menurut saya itu kurang baik, supaya bisa saklek di dalam satu ruang untuk bersama-sama, itu memang bukan hal yang mudah. Terkait dengan ketulusan yang disampaikan oleh Bu Wiwin dan tabayun, mungkin saya bisa 2 orang atau 3 orang, tapi mungkin secara bersama kita mungkin rindu seperti yang ada di RU, kita duduk di meja besar, kita sering diskusi bersama. Jadi yang mungkin sedang tugas belajar atau berkesibukan di luar FKIP ini bukan hanya sekedar tempat kita bekerja, tapi ini adalah keluarga kita. jadi keluarga di mana setiap hari kita panjenengan semuanya dengan tulus bisa dalam artian itu benar-benar tidak hanya untuk memfasilitasi atau mewadahi kita, tapi benar-benar merasakan setiap keluarga itu mempunyai beban atau masalah yang berbeda-beda. Harapannya di sini kita juga bisa menjadi rumah tempat kita semua untuk berdiskusi, tidak hanya dalam pekerjaan tapi untuk yang lainnya. Dan insya Allah semuanya pasti akan terbuka akan hal itu. Dan mohon jangan ada yang sepakati sampai di antara 5 orang ini kita terbuka saja musyawarah mufakat saja tanpa harus ada voting-votingan tertutup dan sebagainya. Ada satu Ibu Nur Nabi satu Fitri Asri yang BD sebagai ketua program studi yang kedua Bapak Muhammad Anakidin dan PDI IPD. Berdasarkan informasi yang kami terima, kami harus menyampaikan kerjasama. Ini kalau di slide saya ada 11 slide kalau nggak salah, ya ada 11 slide. Jadi detailnya kami belum tahu persis apakah visi misi ini nanti bagian dari hal yang harus menjadi implementasi 2030, tapi karena ada perubahan Perpu yang dulunya jabatan itu 5 tahun sekarang jadi 4 tahun, akhirnya anti visi yang ada dalam bidang agama Islam, ilmu agama Islam dan iptek percaya sains nasional melalui pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ini saya kolaborasi. Pertanyaannya begini, visinya unggul dalam bidang ilmu agama Islam. Pada ilmu mana ilmu agama Islam itu akan dikembangkan secara unggul? Saya waktu itu tidak bisa jawab. Ini mau akreditasi Bu, mau akreditasi. Nah, salah satu evaluasinya. Kamu dulu nanti. Salah satu di antara evaluasi keberlanjutan program kami. Kemudian di tahap ketiga, mudah-mudahan sudah bisa fasilitasi sertifikasi dosen. Keluar dari jelas fokus. Itu patut dicoba. Kita punya Jula dan Juleka. Itu kalau sudah berkoalisi aman republik. Ibu Pak Ferry. Ibu saya yang disebut berkali-kali kemarin. Kalau jadi
tadinya anak mewakili Pak Yudi. Yang pikir itu. Nah, kalau ini nanti akan bisa tercapai kalau tidak ada kolaborasi yang baik dari pihak prodi pihak ataupun prodi PGMI, jika ada support yang berbeda dari pihak desa. Calon dekan yang akan kita sampaikan kepada pihak desa. Berita acara rapat senat penetapan dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo pada pukul 9.15 hasil penjaringan calon dekan Fakultas Agama Islam adalah demikian. Berita acara ini dibuat dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai amal muslim. Sidoarjo 5 Mei 2025. Sidoarjo sikap dan badan hamba lagi. Setuju Bapak Ibu ya? Nah, kita tutup dengan bacaan Fatihah dan Alhamdulillah. Ini adalah mencerminkan seluruh aktivitas akademik dan tata kelola yang dilakukan secara yang pertama sistematis dan efisien, akuntabel, serta sesuai dengan kode etik profesi di bidang teknologi dan desain, didukung tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sertifikat individu secara etis dan bertanggung jawab, mengelola proyek teknologi dan desain dengan pendekatan yang tepat sasaran dan berbasis solusi, menunjukkan sikap kerja yang disiplin, kolaboratif dan berpihak. Kami singkat ya, yang pertama yakni industri kreatif dan transformasi digital. Jadi pada industri kreatif dan transformasi digital ini intinya kenal maupun entrepreneur digital. Makna dari akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, jadi di sini juga ada nilai-nilai keislaman, yakni seperti tawasud, i'tidal, tawazun, bersembilan. Yakni yang pertama ada di bidang akademik dan kurikulum. Yang pertama yakni percepatan dan pengembangan kurikulum berbasis OBE. Kita tahu, nah, nanti kita jadikan digital sehingga pelayanan kepada mahasiswa itu tidak hanya jam kerja jam 9 sampai jam 5 ya 8 to 5, tapi yang malam juga bisa, apalagi satu proyek yang untuk dikerjakan oleh dosen dan mahasiswa itu, agar kita MOU-nya itu juga bunyi ya. Selama ini kan kita MOU hanya acara, tapi kalau ini berikutnya bentuknya produk. Contoh misalkan nanti kerjasama sama mungkin ya rumah makan atau mungkin itu tugasnya diperbaiki dan dimodifikasi seperti itu. Jadi tidak bingung lagi terakhir cari RPS dan seterusnya ya. Jadi RPS-nya itu dimaksimalkan. Ya kan? Meskipun itu punya FKIP, kita punya FE, kita sengkut ya kan? Ya, hadir kan? Ya itu. Kemudian publikasi luar pengabdian. Nah, dikarenakan calon kedua yaitu Bu Atika tidak hadir, Kualifikasi ya? mendukung Bu Atika. Kita seperti itu. Ya, selanjutnya mungkin ada masuk terlalu ruwet, terlalu rame sampai keluar di ranahnya fakultas, kita selesaikan di dalam, selesai ayo kita kerja lagi, intinya seperti itu. Jadi intinya terkait dengan program kerja tadi sangat luar biasa lah, saya kira sudah mencakup mencakup segala aspek dari kebutuhan terkait dengan bagaimana kita program untuk peningkatan maba di setiap kerjasama, dan ya, saya kira itu sudah ada karena buat kita juga tidak ada, jadi saya kira mungkin sudah jelas sekali ya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Pak. Terkait visi misi itu bagus sekali, dalam artian hal-hal yang perlu kita bicarakan barusan tadi Pak terkait FinConfest itu kita butuh keluar, jadi kita butuh promosi yang lebih dosen juga untuk mahasiswa, dan juga mungkin bisa orang yang menggunakan di luar prodi di Filkom, biasanya kan yang kita tahu dari BPSD dan sebagainya bisa menggunakan juga. Ya nanti insya Allah jadi sektor kan. Kaprodi dan calon sekprodi.
Nah, monggo kita diskusikan sekaligus karena menjadi satu untuk FI Kaprodinya Pak Sandi, wakil Sekprodinya Pak Awan, terus DKV Pak Rio, Kaprodinya, Sekprodinya Bu Amal, dan juga Informatika Pak Mahlul selaku Kaprodi dan Sekprodinya Pak, sama plus minusnya. Jadi seandainya ngomong repot, ini juga yang satunya akan repot. Ini juga yang satunya double jabatan. Tapi tidak meninggalkan UPTTI. Tapi Ya, kita buka dulu dengan kegiatan ini agar berjalan lancar dengan bacaan basmalah. Fakultas Ekonomi untuk periode 2025 dan 2029. Kemudian untuk visi dan misi ini masih menggunakan visi yang lama. Jadi ini saya tahu tetes keringat kita harus berdampak pada akreditasi. Jadi apa yang kita lakukan nantinya harus berdampak baik untuk akreditasi maupun untuk karir dan pengembangan Bapak Ibu semua. Jangan sampai nanti apa yang kita lakukan Ibu kemudian tentunya harus menyesuaikan kondisi yang ada. Kemudian di dalam masa 2025-2029 kalau divisi pengabdian masyarakat saya rasa kita tidak masalah karena selama ini kita sudah berjalan baik nasional maupun internasional. Kemudian yang satu masih kurang adalah desa binaan. Ini kita bekerja sama dengan LPPF untuk membentuk desa binaan Fakultas Ekonomi karena ini juga ada di poin penilaian asesor. Jadi poin-poin apa yang sudah kita jalin. Demikian presentasi dari saya. Tahap selanjutnya saya serahkan ke Ketua Senat. Muhammad Novi SDMN. Anggota Senat sepakat menetapkan Dr. Haji Muhammad Novi Dr. Haji Muhammad ingin beliau, tapi beliaunya barangkali mungkin kurang berkenan atau ada alasan. Jika beliaunya sudah berkenan, jadi lebih kuat. Teman-teman yang nantinya dipilih dalam sebuah tim ini tadi seperti saya, Panjenengan, Budia, dan teman-teman yang lain tadi seperti Pak Ahmad itu sama-sama mempunyai visi dan misi yang sama. Bukan berarti ketika nanti sudah Kalau bisa memang yang berkenan itu mau untuk menjadi kategori dari sektor karena harapan kita semua untuk kedepannya maupun yang semua dari kemudian Matur nuwun Bu Novi. Mungkin menambahkan tadi yang sudah disampaikan teman-teman semuanya sama kaitannya akreditasi pendidikan ini menjadi fokus dan memang menjadi fokus kenapa? Karena tiap tahun kita mau nggak mau ngopeni kami Gurusi BK nanti utamanya yang menjadi PR apa menjadi fokusnya adalah ada AMI dan juga lanjutan. Itu aja mungkin pendidikan. Baik, mungkin setelah ini karena memang sudah ada pembagian di job ini nanti wakil dekan itu nanti fokus kepada penjaminan mutu ya sehingga nanti yang mahasiswa dan lain sebagainya mungkin nanti dekan akan menghandle ya kalau orang masih bisa ini jadi nanti tetap fokus di situ. Alhamdulillah kami. Saya akhiri selaku Ketua Senat Fakultas Ekonomi. Monggo mampir ke lanjut kali. Wassalamualaikum. dulu ya. Semoga acara ini berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Kita awali dengan membaca. Untuk prosedurnya Pak. Oh itu Tapi saya butuh kepastian, jangan sampai bahwa saya dibilang ini hanya sebenarnya. Habis dan saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya Pak Untung. Apakah nanti ketika saya terpilih jadi dekan, apakah saya nanti memilih atau bisa mau melepaskan BPM seperti itu nggih Pak nggih? Benar. Nggih. Pak, kalau di beban semuanya berat di BPM ataupun DK. Kita diskusi lagi, sekalian disepakati di awal bagaimana mekanisme pemilihan wakil dekan, apakah penunjukan atau yang mengajukan sebagai dekan ini dipilih sebagai wakil dekan gitu.
ya mungkin atau disepakati. Nanti ini aja ya, 2 pertanyaan untuk masing-masing calon. masing-masing calon atau dari kita dua gitu kan? Atau satu-satu aja? Satu-satu aja ya? Masing-masing tanya 1 pertanyaan begitu. Oke? Masing 1 pertanyaan kan 5 pertanyaan udah cukup ya? Secara berkelanjutan. Misinya yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing nasional untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan berjiwa teknopreneur, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif dan ada kualifikasi untuk dosen yang S3, rektor sampai kita sudah ada beberapa kerjasama yang mana di sini ada penulisan book chapter ya, riset penelitian, dan juga ada yang kita kerjasama ya di sini dari teknik kimia lagi, yang mana di sini dari kimia ya kalau nggak salah kimia ya. Dan juga ada kita ITS kerjasama dengan ITS untuk risetnya di teknik kimia. Menyampaikan visi-misi calon dekan Fakultas Teknik. Yang pertama, dari sisi misi, saya membawa misi menjadikan Fakultas Teknik berstandar internasional pada 2029 yang berfokus pada inovasi industri hijau, kimia berlanjutan, dan solusi lingkungan, serta menjadi pusat pengembangan SDM. Yang menjadi concern saya, yang pertama adalah reputasi dan jaringan, di mana yang bisa dijadikan solusi untuk mengatasi tantangan reputasi dan jaringan. Terbatasnya dana, maka sivitas akademik yang ada di Fakultas Teknik kami selama 1-2 tahun terkait atau sesuai dengan relevansi di bidang riset atau bidang penelitian dari dosen muda tersebut. Mungkin itu yang bisa mengabulkan. Kalau untuk pemimpin yang kemarin saya bacakan terkait visi misi untuk Fakultas Teknik periode kemarin adalah menjadikan Fakultas Teknik sebagai fakultas yang unggul di bidang pengembangan iptek dan pengembangan SDM. Nanti terkait dengan sasaran capaian untuk visi ini saya sampaikan bahwa untuk visi fakultas harus relate dengan universitas. Nah, pada visi yang kemarin ada pemberdayaan sumber daya manusia. Di sini saya kurang serap, akan saya revisi untuk periode berikutnya karena indikator di lingkungan itu berapa persen? 100% dosen saat ini sudah sedang studi dan 1 dosen sudah PhD, sehingga ketika nanti 2002 selesai kita masih punya 2/6, artinya cuma 30%. Nah, itu perlu kita siasati bagaimana membuat atau dapat tawaran ini bidang teknik kimia banget itu dengan UM. Ada profesor ngajak UNU Pasuruan untuk, tapi kemarin sempat dari Bu Media itu riset yang gabung internal dengan ITS itu dari dosen ya. Kalau mahasiswa untuk proses yang luar ya itu memang di dulu secara terstruktural. Mungkin dari saya Bapak Ibu kita sering-sering ngopi kalau dari saya, karena kalau ngopi itu kan sudah nuansanya beda ya daripada kita saya ya disesuaikan dengan kepentingan bersama. Adapun nanti misalkan pandangan itu tidak bisa diselaraskan dengan kepentingan kita di RT, ya sih entah itu dari apa eksternal maupun internal. Kalau di luar ya tadi mungkin ngopi atau salah dan sebagainya. Kalau di dalam ya lewat rapat rutin. Tapi saya rasa itu juga. Aduh, antar dilarang antar ini. Menyampaikan aja. Urusannya anggota saya nanti belum milu. Tapi Bu Cucu itu minta realnya seperti apa bentuk kerjasamanya?
begitu. Karena kita tahu kondisi sebenarnya walaupun bisa, tapi kan tergantung yang ngajak, yang punya sumber daya tadi begitu. Itu sih, jadi ada jangka pendek, jangka menengah. Uju, dengar suara saya. Suaranya jelas, itu mesti kedengaran. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya.